Madinah sore itu tampak tenang. Assalamualaikum. Seorang petugas negara baru saja kembali membawa harta zakat dari sebuah wilayah. Orang-orang menyambutnya dengan lega. Namun, beberapa detik kemudian, suasana berubah mencekam karena lelaki itu berkata, "Ini untuk negara dan ini hadiah untukku." Dan saat Nabi Muhammad mendengar kalimat itu, wajah beliau berubah. Tak ada teriakan, tapi seluruh Madinah langsung tahu ada pengkhianatan besar yang baru saja terjadi. Setelah bertahun-tahun menghadapi hinaan, peperangan, dan kelaparan, kota Madinah perlahan berubah menjadi pusat kekuatan Islam. Kabilah-kabilah Arab mulai masuk Islam. Zakat mulai dikumpulkan dari berbagai wilayah. Unta datang membawa gandum, karung-karung berisi kurma diturunkan, kepingan perak mulai memenuhi Baitul Mal, dan semua itu bukan milik pribadi. Itu milik umat, milik orang miskin, milik para janda, milik anak-anak yatim. Karena itulah, Rasulullah sangat berhati-hati memilih orang yang mengurus harta tersebut. Salah satunya adalah seorang lelaki bernama Ibnu Lutbiyah. Ia dipercaya menjadi petugas zakat. Tugasnya berat, mengambil zakat dari masyarakat lalu menyerahkannya kepada negara Islam. Dan saat itu, tak ada kamera, tak ada auditor, tak ada catatan digital. Yang menjaga semuanya hanyalah iman. Namun justru disitulah ujian dimulai. Hari itu matahari terasa panas, debu gurun beterbangan mengikuti langkah unta. Ibnu Lutbiyah menjalankan tugasnya dari satu wilayah ke wilayah lain. Ia diterima dengan hormat, orang-orang menyambutnya, karena ia datang membawa nama negara Islam, membawa nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perlahan ia mulai merasakan sesuatu, kehormatan, pengaruh. Orang-orang mulai memberinya hadiah. Ada yang memberikan kain, ada yang memberikan makanan, ada yang memberikan barang berharga. Mungkin awalnya terlihat biasa, mungkin terdengar sederhana, namun ada satu pertanyaan yang tidak disadari saat itu. Apakah hadiah itu diberikan karena dirinya atau karena jabatannya? Dan pertanyaan itulah yang nantinya mengguncang Madinah. Beberapa hari kemudian, Ibnu Lutbiyah kembali ke Madinah. Langit mulai redup. Orang-orang berkumpul membantu menurunkan harta zakat. Kurma ditata, hewan dihitung, karung dipindahkan satu demi satu. Semua tampak normal, sampai akhirnya Ibnu Lutbiyah memisahkan sebagian barang, lalu berkata santai, "Ini untuk kalian." Tangannya menunjuk harta zakat. Kemudian ia berkata lagi, "Dan ini hadiah yang diberikan kepadaku." Sunyi. Beberapa sahabat langsung menoleh. Ada rasa aneh yang tiba-tiba memenuhi suasana. Kalimat itu terdengar sederhana, namun terasa berat. Dan kabar itu pun sampai kepada Rasulullah Mah'um. Beliau diam, wajah beliau berubah. Para sahabat mulai tegang, karena mereka tahu, jika Rasulullah sudah diam seperti itu, maka ada sesuatu yang sangat serius. Malam itu, Rasulullah mengumpulkan kaum muslimin. Angin gurun bergerak pelan, langit Madinah gelap, semua duduk tenang. Tidak ada suara. Lalu Rasulullah berdiri. Suara beliau tidak keras, namun penuh ketegasan. Beliau bersabda, "Mengapa ada seorang pegawai yang kami utus lalu berkata, 'Ini untuk kalian dan ini hadiah untukku'?" Beliau berhenti. Suasana menjadi semakin mencekam. Lalu beliau melanjutkan, "Mengapa ia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu melihat apakah hadiah itu akan datang kepadanya atau tidak?" Dan saat itulah semua orang langsung memahami maksudnya. Hadiah itu datang bukan karena dirinya, tetapi karena jabatan yang ia pegang, karena kekuasaan yang ia miliki, karena posisi yang diberikan negara. Dan Rasulullah menyebut itu sebagai pengkhianatan amanah. Wajah para sahabat berubah pucat, tak ada yang berani berbicara, karena mereka sadar ini bukan sekadar hadiah kecil, ini awal dari kehancuran jika dibiarkan. Malam semakin larut, namun ucapan Rasulullah terus menghantui hati banyak orang, karena manusia sering tertipu oleh sesuatu yang terlihat baik. Hadiah, ucapan terima kasih, pemberian,
semua terdengar indah. Padahal, kadang di balik itu tersembunyi dosa besar. Rasulullah memahami satu hal yang sangat berbahaya. Ketika seorang pejabat mulai menerima keuntungan pribadi karena jabatannya, maka keadilan mulai rusak. Sedikit demi sedikit, tanpa terasa. Hari ini menerima hadiah kecil, besok menerima fasilitas, lalu menerima uang, lalu mulai melindungi orang tertentu, dan akhirnya rakyat menjadi korban. Karena itulah Islam menjaga amanah dengan sangat ketat. Bahkan sebelum dunia mengenal istilah korupsi, gratifikasi, penyalahgunaan jabatan. Islam sudah lebih dulu memperingatkan semuanya. Suasana Madinah malam itu terasa berbeda. Beberapa sahabat berjalan pulang dengan kepala tertunduk. Mereka memikirkan sabda Rasulullah tentang amanah, tentang pengkhianatan, tentang hadiah yang ternyata bisa menjadi dosa. Lalu Rasulullah memberikan peringatan yang lebih mengerikan lagi. Beliau menjelaskan bahwa orang yang mengkhianati amanah akan datang pada hari kiamat sambil membawa apa yang ia ambil. Jika ia mengambil unta, ia akan memikul unta itu. Jika ia mengambil emas, ia akan membawa emas itu. Dan jika ia mengambil hak masyarakat, maka seluruh beban itu akan menempel pada dirinya di hadapan Allah. Bayangkan suasana itu, padang mahsyar yang sunyi, manusia ketakutan, semua rahasia dibuka, dan seseorang datang sambil membawa hasil korupsinya sendiri. Tidak ada tempat bersembunyi, tidak ada jabatan, tidak ada kekuasaan, hanya rasa malu dan azab. Lebih dari 1400 tahun telah berlalu, namun kisah itu terasa sangat dekat dengan kehidupan hari ini. Karena dunia modern punya banyak Ibnu Lutbiyah baru. Orang-orang yang berkata, ini hadiah, ini tanda terima kasih, ini cuma bonus. Padahal semua itu datang karena jabatan, karena akses, karena kekuasaan, dan seringkali korupsi besar dimulai dari hadiah kecil yang dianggap biasa. Inilah yang membuat Rasulullah sangat keras terhadap masalah amanah. Karena satu orang yang tamak bisa menghancurkan hidup ribuan manusia. Bantuan untuk rakyat hilang, hak orang miskin dicuri, kepercayaan masyarakat hancur, dan semuanya dimulai dari satu kalimat sederhana. Ini hadiah untukku. Kisah Ibnu Lutbiyah bukan sekadar cerita sejarah. Ini peringatan bahwa amanah adalah sesuatu yang sangat berat di sisi Allah. Mungkin hari ini kita bukan pejabat, bukan penguasa, bukan petugas negara, namun setiap kita tetap memegang amanah, pekerjaan, waktu, kepercayaan, tanggung jawab, dan Allah melihat semuanya, bahkan saat tidak ada manusia lain yang tahu. Karena pengkhianatan terbesar sering lahir dari hati yang mulai merasa dosanya kecil. Dan mungkin itulah sebabnya Rasulullah langsung murka malam itu. Bukan karena hadiah itu besar, tetapi karena beliau ingin menyelamatkan umat ini sebelum penyakit itu menghancurkan semuanya. Tapi kisah ini belum selesai. Karena pertanyaan tentang amanah akan selalu hidup di setiap zaman, termasuk zaman kita hari ini. Jika kisah seperti ini membuat hati kita lebih waspada dan lebih dekat kepada Allah, ikutlah membersamai perjalanan ini dengan subscribe, agar lebih banyak kisah penuh hikmah dapat terus kita renungkan bersama.